Ya, pemirsa Anda masih menyaksikan program The Indonesia Economic Club. Saya ingin langsung ke Pak Kus begitu. Pola penagihan pinjaman secara online ini kan bentuknya intimidasi, bahkan ada kekerasan verbal gitu ya. Dan itu kan sangat mengancam, sangat tidak nyaman gitu ya. Yang menjadi pertanyaan bahkan juga menghubungi beberapa rekan, teman dekat, saudara dan lain sebagainya. Sebenarnya pola yang baik begitu pada saat di pinjol yang benar itu seperti apa pola penagihannya? Ya, sebenarnya konsep dasar penagihan ini kan sebenarnya membantu pelanggan. Jadi pelanggan ada perjanjian pinjam meminjam, kemudian dari platform menanyakan mau bayarnya nanti pakai apa. Bayarnya pakai apa? Ada yang bilang bayar pakai transfer atau bayar mungkin diingatkan. Ya, muncullah penagihan kan. Nah, ketika penagihan itu kemudian ada yang pada waktu masa repayment, ada yang on time, ada yang lewat waktu. Yang on time nggak ada masalah, yang lewat waktu. Nah, yang lewat waktu sebenarnya dari sisi kami platform fintech bisa menggunakan apa saja dalam rangka mengembalikan pinjaman itu asal legal. Asal tidak melawan hukum. Jadi bisa jadi dengan menelpon, mengingatkan, memberitahu kan, Bu, ini kapan mau dibayar? Pada dasarnya seperti itu. Nah, kalau di kami, di fintech yang terdaftar berizin OJK, kami hanya boleh menagih secara legal, secara yang memenuhi yang etikal, yang tidak melawan hukum. Nah, seperti apa yang tidak melawan hukum? Ya, mengingatkan, Bu. Mengingatkan dengan cara baik-baik. Ada juga konsultatif, ada juga pendampingan. Ada yang bisa kami bantu begitu? Kira-kira diberikan alternatif. Ya, kira-kira Ibu kapan rencananya untuk sampai berapa lama biasanya tenggang waktu yang diberikan bagi platform-platform yang legal? Kalau secara konsepnya kita baru setelah 90 hari, ya kan, itu berarti memang betul-betul sudah tidak tertagih, ya kan, konsepnya seperti itu. Rentang dari 0 sampai 90 hari, itu kita bisa lakukan menagih dengan cara apa saja, termasuk mendatangi. Apa saja itu dengan cara yang legal juga? Ya, tidak melawan hukum. Oke, tetap dengan cara yang legal. Hukum. Baik. Nah, karena gini, bedanya apa? Kami fintech terdaftar berizin OJK hanya boleh akses kamera, mikrofon, dan location. Jadi waktu kita download, ditanya, boleh nggak kami akses kamera, mikrofon, location? Hanya itu aja. Kamera untuk apa ya? Untuk selfie. Mikrofon untuk verifikasi. Location ya untuk cek lokasi. Cek lokasi ya. Oke. Pada saat mendatangi, apa yang dilakukan biasanya? Dan kita nggak mendatangi. Karena teknologi, kita kan fintech. Okay. Saya lama di multi finance, dulu kalau mau survei orang yang mau pinjam motor, kita harus datangin surveyor ke rumahnya, ke tetangganya, ke kantornya. Ini hanya Sherlock begitu? Ini hanya kita minta lokasi aja. Lokasi dia, lokasi GPS-nya. Ada di mana. Itu kan kita bisa lihat dalam waktu sebulan terakhir, kalau dia mengaku misalnya bekerja di MNC, di grup gitu ya, kemudian kita tinggal cek, berarti dia akan seminggu 5 kali akan bolak-balik. Nah, itu ininya. Dan kalau yang ilegal, mereka bisa akses semua. Jadi itulah yang kita harapkan masyarakat bisa hati-hati. Dan memang polanya berbeda, sangat berbeda ya? Sangat berbeda. Baik. Dia bisa akses phonebook kita disedot semua, Mbak. Baik. Kemudian galeri, foto-foto kita diambil semua dan mereka gunakan itu untuk menagih secara melawan hukum untuk melakukan penagihan. Ya. Bu Mia saya mau tanya, apakah selain Anda yang diintimidasi atau diganggu via WA, apakah juga ada yang mendatangi ke kediaman Anda? Tidak ada kalau datang ke rumah. Tidak, jadi hanya lewat WA ya? Katanya mau datang ke rumah gitu, cuma WA aja bilang gitu, tapi tidak ada datang ke rumah. Jadi ada ancaman itu, mau datang ke rumah, tetapi tidak ada yang datang? Iya. Begitu. Oke, siapa saja yang dapat ancaman atau intimidasi selain Bu Mia? Keluarga? Teman? Ada teman ada. Oke. Isinya sama seperti Anda, intimidasi, pembunuhan dan lain sebagainya seperti itu? Enggak. Kalau ke teman cuma apa ya? Menyebutkan kalau Anda lagi pinjam online, begitu? Teman saya suruh bayar gitu. Bayarkan, katanya kamu punya hutang ke saya, kamu harus bayar ke pinjol gitu. Ada. Oke. Dan berapa kali itu diterima pesan-pesan seperti itu, Bu Mia? Telepon
telepon ya, WA ya. Jadi sering ya, dalam satu hari itu Iya. bisa berapa kali? Teman saya itu sering sih waktu dulu itu, kalau sekarang enggak lagi. Oke, Pak Kus, kalau kaitannya sama bunga seperti apa? Ya, ini juga satu yang membedakan kami dengan pinjol ilegal. Kami ada membatasi maksimum pengenaan bunga dan maksimum pengenaan denda. Dan ini menurut kami suatu terobosan yang sangat baik di industri ini. Seorang yang pinjam 1 juta, Prof, di kita, seterlambat-lambatnya pinjaman, tagihan kita itu hanya boleh maksimum 2 juta. Jadi hanya 100%. Nggak ada istilah kalau Bu Mia itu misalnya pinjam 1 juta, 3 bulan kemudian jadi 8 juta. Dengar itu kami akan langsung, itu pasti bukan anggota kami. Karena kalau di kami, pinjam 1 juta, seterlambat-terlambatnya maksimum tagihannya 2 juta. Tapi masyarakat, terutama juga mungkin teman-teman di milenial harus hati-hati karena keterlambatan itu, ya, record pembayaran yang tidak baik itu membuat skor kita rendah dan itu terrecord di data fintech data center kami. Dan kalau misalnya terus tidak membayar, akan masuk dalam daftar blacklist. Bank Indonesia ya. Blacklist di fintech, di Fintech, industri ya? fintech. Ya. Dan tentu saja ini bisa connect dengan industri keuangan yang lain. Yang lainnya. Baik, Prof. Ya. Kalau melihat dari bisnis fintech lending yang berpotensi menjadi bisnis yang besar, berpengaruh juga terhadap perekonomian. Ini kan ada hal yang menjanjikan di situ. Sampai ada 3.000 ilegal, bahkan akan muncul terus dengan potensi yang sangat besar dan juga kemajuan digitalisasi kita. Prof. Ini adalah keniscayaan, ini adalah cara baru, di mana masyarakat itu memang hidup dalam era kecepatan, ya. Sehingga semuanya ingin cepat, semuanya ingin mudah. Memang teknologi selalu memudahkan dan memurahkan. Jadi seharusnya bisa dilakukan seperti itu. Tetapi ini juga ada masalah, selalu dalam setiap hal baik itu selalu juga ada hal buruk yang muncul, baik produknya, produk sampingannya. Begitu ya, ada racun-racun yang muncul lah begitu ya. Racun-racun, ya. Nah, ini dimanfaatkan karena ada kelemahan dari sistem, karena ada kekurangan, karena ada kebiasaan masyarakat. Ya, ini harus diakui juga, ada kebiasaan masyarakat begitu ya. Mudah-mudahan kayak Ibu Mia nanti setelah mengalami ini, setelah dibantu tidak mengulangi lagi, karena nanti ini berapa banyak bangsa kita ini bisa membiayai ini. Bu Mia Tidak sudah bisa, mengatakan ya. tidak, Prof. Kita Tidak, ya. sepertinya harus Harus kapok kita ya. break terlebih Harus dahulu. kapok, ya. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club.